Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Yudi Avansyah dengan NPM 170710220035. Saya Ulia Yugni Mutmaina dengan NPM 170710240019. Nama Alziran Abdullah dengan NPM 1707102200038. Dan hari ini terima kasih atas kesempatannya karena saya akan mempresentasikan hasil olahan data berjudul pemanfaatan kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence yang kita ketahui dalam membantu kehidupan akademis mahasiswa Sosiologi FISIP 4. Berikut adalah tugas kelompok dari mata kuliah Statistika Sosial. Untuk disclaimer, data ini diisi oleh 11 mahasiswa dan 20 mahasiswi dengan total responden sebanyak 31 orang. Sebanyak 25 orang merupakan mahasiswa dari angkatan 2024 dan 6 orang dari angkatan 2022. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa sosiologi untuk mengetahui apakah kecerdasan buatan atau AI familiar di telinga mereka. Meliputi pertanyaan seperti, apakah Anda menggunakan AI dalam membantu kehidupan akademis Anda di kampus? Apakah Anda berpandangan bahwa AI sangat membantu kehidupan akademis mahasiswa di kampus? Dan ketiga, dari skala 1-5, seberapa membantu AI dalam meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi kuliah? Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jika kita lihat di sini, dalam pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan AI dalam membantu kehidupan akademis Anda di kampus? Nah, dari data yang diperoleh, mayoritas mahasiswa menggunakan AI dalam membantu kehidupan akademisnya. Ada yang menjadikan AI sebagai bantuan utama dan ada juga yang tidak ketergantungan dalam menggunakan AI. Hal ini menunjukkan bahwa AI semakin diterima sebagai alat yang efektif dalam mendukung berbagai aspek pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita masuk ke apakah Anda berpandangan bahwa AI sangat membantu kehidupan akademis mahasiswa di kampus. Nah, berdasarkan data yang terlihat pada tabel dan diagram, sebagian besar responden menunjukkan sikap positif terhadap kecerdasan buatan atau AI. Nah, hal ini tercermin dari presentasi responden yang menilai AI sebagai berguna sebesar 68%. Terus itu 60%-nya dari 21 orang, dan sangat berguna itu sebesar 32%. Itu ada di 10 orang, tanpa adanya responden yang menilai AI tidak berguna. Mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Selanjutnya, pada pertanyaan dari skala 1-5, seberapa membantu AI dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi kuliah? Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa AI memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi kuliah. Mereka memilih di angka 3-4 pada skala 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa AI dianggap sebagai alat yang berguna, namun mungkin masih ada area yang perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung pemahaman materi kuliah secara menyeluruh. Lalu pada jenis kelamin, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi adalah perempuan, dengan jumlah sebanyak 20 orang. Hal ini menggambarkan tingginya minat dan keterlibatan perempuan dalam topik yang sedang diteliti. Slide selanjutnya adalah penggunaan AI dalam kelompok umur. Partisipasi mayoritas berasal dari individu berusia 18-19 tahun yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini memiliki minat dalam mengisi survei atau pemanfaatan teknologi. Selain itu, penggunaan AI juga semakin populer di kalangan mereka, mencerminkan kecenderungan untuk mengadopsi teknologi baru dengan cepat. Hal ini menandakan bahwa generasi muda tidak hanya lebih melek teknologi, tetapi juga lebih terbuka untuk memanfaatkan potensi AI dalam kehidupan mereka. Nah, di sini ada angkatan responden. Mayoritas partisipasi dalam pengisian kuesioner mengenai pemanfaatan AI berasal dari kehidupan dari mahasiswa angkatan 2024. Nah, dengan persentase 81%. Lalu hal ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa baru ini lebih tertarik dan aktif dalam mengeksplorasi serta memanfaatkan teknologi AI, mencerminkan tingkat adaptasi yang tinggi, perkembangan teknologi di kalangan generasi muda yang sedang memulai perjalanan akademis mereka. Lalu ada kesimpulannya, dari seluruh responden, mayoritas partisipasi adalah perempuan, diikuti juga oleh laki-laki. Paling banyak yang berusia 19 tahun dan 18 tahun, lalu sisanya adalah 20 tahun. Hasil penelitian mengenai penggunaan AI menunjukkan bahwa sebagian besar responden
menggunakan AI, sementara sebagian lainnya hanya sekali memanfaatkannya. Nah, menariknya di sini tidak ada yang benar-benar tidak menggunakan AI. Maka secara keseluruhan, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar responden. Dengan mayoritas penggunaan berasal dari kelompok usia 18 tahun dan 19 tahun, yang lebih akrab dengan teknologi dibandingkan mereka yang berusia 20 tahun. Survei terhadap 31 mahasiswa menunjukkan bahwa 52% secara aktif menggunakan AI dalam akademik, lalu sementara 48% menggunakannya secara berkala. Nah, ini nilainya cukup membantu dengan rata-rata skor 3,77 dari skala 5, dan 75% responden memberi skor 3 atau lebih. Sebanyak 68% menganggap AI berguna dan 32% sangat berguna, tanpa adanya pandangan negatif. Lalu secara keseluruhan, AI menjadi bagian penting dalam kehidupan akademis mahasiswa dan membantu pemahaman materi perkuliahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.